Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-ayyam musimal khairat wa ja'ala lana ma fil ardi jami'an lil imarati wa zar'il hasanat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الداعي إلى الإسلام بأوضح البينات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا مولانا محمد خير البريات وقدوة القادات وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآله. دستوركم يحلى الدرك دستوركم يحلى النوبة دستوركم يحلى الحل والعقد. أما بعد. قال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بصلاة الليل فقد قال عليه السلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على العلانية. وقد ورد أن صدقة السر تضاعف على صدقة العلانية ب70 ضعفا. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, nakhusu bidzikir akhinal karim al-Ustaz Zainal Fanani, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiah, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang tidak lupa yang kami hormati beliau Bapak Haji Ahmad Mursado, Bapak Haji Rafi'i, dan segenap pengurus Masjid Baitul Majid dan sedaya para jamaah pecinta dan perindu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga semua yang hadir di malam hari ini Allah berikan kepada kaula panjenengan sedaya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiah, dan Allah kabulkan hajat kaula panjenengan sedaya, hajat dunia, hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan bersama Bapak Ibu banyak hal yang berkaitan dengan bulan Muharram, yang itu menjadi salah satu daripada bulan yang istimewa dalam Islam, yang sampai Al-Imam Hasan Al-Basri beliau berkomentar bahwasannya paling afdalnya Ashurul Hurum itu adalah Sahrullahil Muharram. Paling baiknya bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu yang ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang terbaik adalah bulan Muharram. Ini menurut Imam Hasan Al-Basri. Walaupun ada di dalam riwayat lain sebagian ulama mengatakan yang paling baik itu, yang paling afdal itu Dzulhijjah. Ada yang mengatakan Muharram itu terbaik setelah Ramadan. Muharram itu yang terbaik setelah bulan Ramadan, dan itu dibuktikan dengan Nabi SAW memperbanyak berpuasa di bulan Muharram. Walaupun tidak ada riwayat yang mungkin secara detail berapa hari Nabi Muhammad berpuasa di bulan Muharram, tapi itu sudah cukup untuk menjadikan bulan Muharram ini bulan yang istimewa.
Nah, sebagaimana tadi juga dijelaskan oleh beliau Ustaz Zainal Fanani, ada berbagai macam kejadian-kejadian istimewa di bulan Muharram, di antaranya diselamatkannya Nabi Allah Musa alaihissalam dari kezaliman Fir'aun. Dan bahkan Al-Imam Al-Ghazali beliau juga menjelaskan dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub bahwasannya diciptakannya langit, bumi, kemudian matahari, bulan, bintang, itu menurut Imam Ghazali dalam kitabnya juga diciptakan oleh Allah di hari Asyura, yaitu di bulan Muharram. Maka beribadah di bulan ini Bapak Ibu, pahalanya tidak sama seperti kalau panjenengan ibadah di bulan yang lain. Begitu juga sebaliknya, bermaksiat di bulan ini, di bulan Muharram atau di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya pun juga tidak sama dengan maksiat di bulan-bulan yang lain. Yang artinya dosa yang dilakukan di bulan Muharram ini lebih besar, dilipat gandakan oleh Allah ketimbang dosa yang dilakukan di luar bulan Muharram. Yang tujuan itu semuanya adalah supaya kita tahu diri bahwasannya ada waktu-waktu yang harusnya kaulah panjenengan memanfaatkan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita sedang diberi kesempatan oleh Allah. Setiap ibadah kita akan dilipat gandakan, kok malah awake dhewe niku maksiat. Seandainya ada seorang ayah atau ibu ngasih uang jajan anaknya kuliah misalnya di Malang, panjenengan setelah panen panjenengan transfer 1 juta untuk kebutuhan anak yang kuliah di sana. Lah kok ternyata duit ini kembali didamel judi online. Nah, kira-kira jenengan sebagai orang tua bangga nopo ngamuk kira-kira? Ngamuk, marah. Wong itu duit nyarinya susah, harus nunggu panen capek. Kadang juga waktunya panen ternyata harga nopo padi malah dibeli dengan harga yang murah sehingga dapatnya nggak seberapa banyak. Dengan susah payah panjenengan sebagai orang tua mengirimkan uang untuk anaknya yang sedang kuliah di luar kota sana, ternyata digunakan maksiat. Nah, maka para hadirin, itulah penyebab kenapa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dosa dari kemaksiatan manusia yang dia kerjakan di bulan-bulan haram. Nah, termasuk diantaranya bulan Muharram. Nah, makanya di dalam Al-Quran, para hadirin, karena berbuat dosa di bulan-bulan Muharram ini atau di bulan-bulan haram ini dilarang dan dilipat gandakan dosanya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita. Dalam Al-Quran Allah katakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kamu zalimi diri kamu sendiri gitu. Allah sudah berikan kabar, lek kaulah panjenengan maksiat di bulan-bulan yang dimuliakan ini, maka dosa kita akan lebih besar, lebih agung daripada maksiat di luar bulan yang lainnya. Maka jangan kamu jadi orang yang zalim. Nah, zalim kepada siapa? Bukan zalim kepada Allah. Bukan zalim kepada Allah, tapi zalim kepada dirinya sendiri. Karena hakikat orang yang sedang bermaksiat itu, para hadirin, dia tidak menzalimi Allah. Karena Allah tidak akan berefek dengan ibadah kita atau dengan kemaksiatan kita. Seandainya kok satu dunia ini tidak ada yang menyembah Allah sama sekali, para hadirin, Allah tetap yang maha agung. Jadi kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bergantung dengan banyak tidaknya hambanya yang beribadah. Begitu juga para hadirin, kemaksiatan hamba itu juga tidak akan berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyebut orang yang ahli maksiat itu dengan sebutan zalimun li nafsih. Dia zalim kepada dirinya sendiri. Karena Allah sudah jelaskan, orang yang ahli maksiat atau orang yang berdosa itu yang rugi siapa? Ya dia sendiri, baik di dunia ataupun nanti di akhirat.
Makanya Bapak Ibu, musibah ini kan wonten kalih. Musibah ini wonten kalih. Jadi kita hidup di dunia ini gak akan pernah bisa menghindari yang namanya musibah, yang namanya ujian. Cuman kita harus tahu, musibah yang datang kepada kita ini musibah karena Allah ingin mengangkat derajat kita, atau musibah karena dosa-dosa kita di masa lalu. Nah, maka orang yang cerdas dia akan selalu berhati-hati itu. Makanya kalau kita saat ini mendapati musibah, para hadirin, terkadang kita isi waktu dengan beristighfar itu harapannya apa? Khawatir kalau musibah yang sedang kita jalani, yang sedang kita hadapi saat ini itu adalah sebab maksiat-maksiat kita di masa lalu. Nah, maka dari itu para hadirin, orang yang berbuat dosa itu rugi sendiri. Tidak merugikan Allah, dia rugi sendiri. Di akhirat dia akan dihisab. Di mizan dia akan kesusahan. Di sirat apalagi nanti. Kemudian tempatnya orang-orang yang zalim, neraka. Sehingga kalau kita berbuat kemaksiatan sama dengan kita sedang menyodorkan diri atau menawarkan diri. Misal kalau wonten tiang niku kerjaannya haram tapi nggak ada keinginan untuk hijrah, atau kerjaannya berzina, kerjaannya minum minuman keras, itu sama dengan dia katakan kepada Allah, ya Allah, saya siap untuk dimasukkan ke neraka. Seakan-akan kan seperti itu. Karena apa? Zalim kepada dirinya sendiri dia. Nah, maka berbuat kezaliman di bulan-bulan haram, terutama di bulan Muharram ini, para hadirin, itu sangat-sangat dilarang. Sayyidina Qatadah beliau mengatakan, inna dzulma fil ashhuril hurum a'dhamu khati'atan wa wizran minadz-dzulmi fima siwaha. Berbuat kezaliman di bulan-bulan haram itu a'dhamu khati'atan, paling besarnya dosa daripada berbuat dosa atau berbuat kezaliman di luar bulan-bulan haram. Wa in kana dzulmu ala kulli halin 'aziman, walaupun berbuat zalim itu di semua waktu adalah dosa, enggak boleh. Tapi kalau sudah masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, maka dosanya lebih gede, dosanya lebih besar. Walakin Allah yu'adzimu min amrihi ma yasha. Jadi Allah itu menganggap mana dosa yang besar, mana yang kecil, itu ya terserah Allah. Ada kalanya para hadirin karena sudah kebangetan kezalimannya dilakukan di luar bulan-bulan yang haram, tapi menurut Allah ini sudah kebangetan, ya Allah catat dia dosa besar itu. Nah, tapi secara pasti kata Sayyidina Qatadah, kalau dosa itu dilakukan di bulan-bulan yang mulia, maka dosanya akan berlipat. Dicatatnya pun lebih besar. Nah, maka mari para hadirin kita isi waktu-waktu kita di bulan-bulan Muharram ini dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Lek kirane kaulah panjenengan kok untuk sholat sunnah males, para hadirin lakukan yang lain, zikir minimal. Kita tiap hari itu aktivitas. Ada yang kerjanya di kebun, panjenengan dari rumah ya, kemudian pergi ke kebun itu, kalau panjenengan isi dengan membaca salawat, sudah berapa salawat yang dibaca. Panjenengan dari masjid Baitul Majid ini nanti pulang ke rumahnya, para hadirin, sudah berapa salawat yang bisa kita baca. Nah, maka kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang pahalanya lebih besar untuk kita dapatkan di bulan ini, dan juga balasannya pun akan lebih besar. Nah, maka para hadirin di bulan Muharram, ayo kita perbanyak zikir, terutama seperti yang dawuhaken kalih Ustaz Zainal Fanani wau, terutama di hari Asyura. Terutama di hari Asyura. Banyak amalan yang biasa diamalkan oleh para ulama di hari Asyura. Di antaranya para hadirin, kalau di dalam kitab Kanzun Najah wa Surun itu wonten 12. Ada 12 yang memang jelas di dalam hadis, jelas disebutkan dalam hadis itu 2. Dari 12 itu yang 10 itu hadisnya umum. Umum itu dalam arti tidak hanya khusus di bulan Muharram atau di hari Asyura saja, tapi ada amalan yang Nabi jelaskan. 2 amalan ini para hadirin memang khusus dilakukan di hari Asyura. Yang pertama puasa.
Yang pertama puasa. Nah, puasa Asyura niku para hadirin sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikukuhkan. Sampai dikatakan oleh para ulama itu Nabi tidak pernah meninggalkan puasa Muharram atau puasa Asyura sama sekali. Kemudian para hadirin, bahkan Imam Ghazali juga meriwayatkan bahwasannya sebelum diturunkannya perintah puasa di bulan Ramadan, puasanya umat Islam di awal-awal datangnya Islam itu adalah puasa Asyura diantaranya. Nah, jadi puasa Asyura itu ada 3 versi para hadirin. Yang pertama dilakukannya 3 hari, Tasu'a, Asyura dan Hadi Asar. Tanggal 9 yaitu besok, kemudian tanggal 10 yaitu Asyura, dan kemudian tanggal 11. Tapi riwayat hadisnya dhaif. Nah, tapi hadis dhaif boleh untuk fadailul amal. Hadis dhaif itu boleh jika untuk diamalkan para hadirin. Tapi kalau untuk dibuat hujjah nggak boleh. Dibuat hujjah itu misal ingin menentukan satu hukum halal haram pakai hadis dhaif nggak bisa. Tapi kalau untuk fadailul amal diperbolehkan para hadirin. Nah, makanya di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaah kita nggak boleh meremehkan hadis dhaif. Ada sedikit ada kelompok kecil lain dari kalangan umat Islam yang mereka anti hadis dhaif, yang sampai akhirnya mereka membenci Imam Ghazali dengan alasan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya menghadirkan hadis dhaif. Padahal Imam Ghazali kalau di dalam kitab Ihya itu panjenengan tingali para hadirin, beliau menghadirkan dari Al-Quran, kemudian hadis yang terkuat, baru sampai hadis yang dhaif. Jadi nggak masalah hadis dhaif itu disampaikan, nggak masalah, karena dikatakan dhaif. Dhaif itu artinya lemah. Hadis yang lemah itu karena periwayatnya, gitu. Karena periwayatnya. Bahkan termasuk salah satu syarat para hadirin, hadis itu naik derajatnya ke maqam hadis sahih atau minimal hadis hasan, itu periwayatnya harus benar-benar menjaga diri. Sebagai contoh, dawuhaken oleh para ulama, kok ada periwayat hadis niku sing kerjane nongkrong ning pinggir dalan, niku lek meriwayatkan hadisnya nggak akan sahih itu. Nah, kenapa? Karena melanggar hadis itu sendiri. Nabi Muhammad SAW melarang dalam hadisnya, janganlah kalian duduk di pinggir-pinggir jalan, kata Nabi Muhammad. Kalau memang harus duduk di pinggir jalan, maka tunaikan hak-haknya orang yang lewat. Nah, sing repot ini kan menunaikan hak ini loh. Jadi duduk di pinggir jalan nggak ada kerjaan para hadirin, kecuali udzur misal panjenengan capek, kemudian panjenengan istirahat di pinggir jalan, niku ma'dzur. Tapi kadang kan ada orang itu nganggur senenganin nongkrong di pinggir jalan. Kata Nabi Muhammad itu makruh. Kalau seandainya kok mau dikerjakan, ya sudah, berarti tunaikan haknya. Apa haknya? Nah, setiap pejalan kaki yang mengucapkan salam panjenengan wajib jawab. Dulu saya ngucapnya salam wong 100. Berarti waalaikumsalam ping 100. Ya enggak apa-apa, asal panjenengan jalankan benar itu. Itu yang pertama. Kemudian Nabi katakan wa tanha 'anil munkar. Kalau ngelihat kemungkaran, panjenengan harus mencegah orang tersebut dari kemungkaran itu. Nah, niki sing repot para hadirin. Tidak usah bayangnya kemungkaran ini, misal wong zina yang buatan usah gitu. Jenengan lagi duduk di pinggir jalan, tiba-tiba lewat ibu-ibu nggak pakai kerudung. Ya beri kira, bu, kudungan bu, lihat di balang jenengan gitu. Repot orang hadirin. Makanya wonten bapak-bapak lewat sualan pendek, celananya sampai di atas lutut. Celanaan pendek lah, auratul rijal, auratnya laki-laki itu kan mabena surati wa rubbah, sampai nutupi lutut. Nah ini jenengan kedah negur nih, Pak, soalmu kecilian. Nah niku para hadirin repot. Makanya sampai dawuhaken lek wonten periwayat hadis itu kok tidak menjalankan hadisnya Nabi, itu sudah mengurangi kepercayaan umat terkait dengan riwayat hadisnya. Tapi hadisnya bisa jadi dari Nabi Muhammad. Makanya dulu diceritakan Bapak Ibu, ada orang itu nggak suka dengan hadis dhaif.
ada salah satu hadis dhaif itu yang di dalam hadis tersebut Nabi mengatakan, janganlah kalian itu memotong kuku di hari Rabu. Fa innahu yurisul baros, kata Nabi Muhammad, karena motong kuku di hari Rabu itu bikin penyakit kulit, bisa mendatangkan penyakit kulit. Nah, ada satu ulama, dia nggak suka dengan hadis dhaif. Kemudian dia terang-terangan di hadapan jamaahnya, murid-muridnya, wah ini hadis dhaif ini, nggak perlu dipercaya. Ini loh, nih saya potong kuku dari Rebu, dipotong sama dia, kuku dari Rebu. Keesokan harinya, para hadirin ternyata benar, dia sakit kulit. Jadi kulitnya itu merah-merah, kemudian warnanya berubah, nggak sama antara kulit satu dengan kulit yang lainnya, sampai piyambaknya akhirnya nangis setiap hari diisi sholawatan untuk apa? Menebus kesalahannya karena sudah kurang ajar sama hadisnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sampai satu kali para hadirin ulama ini tadi mimpi ketemu Nabi. Dalam mimpinya nangis-nangis minta maaf sama Nabi. Dalam mimpi tersebut Nabi mengatakan, kenapa kamu nggak percaya sama hadisku? Kemudian si ulama ini mengatakan, hadisnya dhaif ya Rasul. Hadisnya dhaif. Kata Nabi, yang bikin dhaif itu yang meriwayatkan. Kalau isinya dari aku, kata Nabi Muhammad. Kalau isinya dari aku. Nah, sehingga para hadirin, hadis dhaif itu boleh diamalkan. Untuk fadhilul amal diperbolehkan. Termasuk ini tadi. Pendapat pertama, puasa Asyura itu ada versi yang mengatakan 3 hari. Tasu'a yaitu besok, berarti kemudian Ahad, Senin 9, 10, 11. Kemudian yang kedua, 2 hari Tasu'a dan Asyura, besok hari Sabtu dan hari Ahad. Dan ini yang dijelaskan banyak di dalam hadis. Jadi yang paling kuat guys, yang nomor kali ini, yang puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Kemudian yang ketiga adalah puasa Asyura saja. Puasa Asyura saja, tidak ditambah Tasu'a, tidak ditambah hadi asar, tidak ditambah tanggal 11-nya. Nah, cuman para hadirin, Nabi itu nggak seneng kalau ada umatnya yang ngikut kebiasaannya orang Yahudi. Nabi mboten remen. Nabi itu paling seneng kalau syariat itu semuanya berbeda, bahkan cara berpakaiannya pun berbeda. Makanya sampai Nabi itu katakan dalam hadisnya, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Nanti kalian umatku pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, kata Nabi Muhammad. Jadi nanti kata Nabi di akhir zaman, ya, sekarang ini maksudnya, ya, zaman kaula panjenengan iki, umat Nabi niku luweh seneng ngikuti kebiasaan orang-orang sebelum mereka, sebelum Islam. Hatta law dakhalu juhra dhabbin, sampai seandainya mereka orang-orang yang kita jadikan panutan itu masuk ke dalam lubang biawak, maka kita pun umatnya Nabi ini nggak akan masuk ikut ke dalam lubang biawak. Maksudnya apa? Kalau perbuatan mereka orang-orang yang kita jadikan panutan itu menurut syariat Islam salah, lu awake dhewe malah ngeyel ngikuti mereka gitu. Ketika ada orang yang mengatakan jangan ikut mereka, justru malah yang melarang dikatakan alirannya keras, alirannya sesat. Kemudian sahabat tanglet, Yahudi wa Nasara ya Rasulullah, apakah yang kau maksud sanana man qablakum, kebiasaan orang-orang dulu itu adalah, maksudmu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kemudian Nabi jawab apa? Faman, siapa lagi gitu. Siapa lagi kalau bukan Yahudi Nasrani, ya siapa lagi gitu. Artinya apa? Umatnya Nabi niku para hadirin di akhir zaman akan lebih bangga mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani ketimbang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi di zaman kita sekarang. Di zaman ini terjadi para hadirin. Lek wonten tiyang niku kok kerjane ndamel sarung ae gitu. Kadang malah diece nggih. Napa nembe sunat nggih. Padahal sunnah loh. Nanti ada orang yang pakai baju panjang gamis, aliran keras ini, aliran sesat ini. Tapi lek wonten napa tiyang membuka aurat, nggak pernah dia komentar itu. Nanti ada
napa misal ngelihat ada perempuan nggih pakai cadar misalnya nggih, pakai cadar penutup wajah niku. Wah, ini aliran ndak bener ini. Aliran ndak bener. Aliran keras nih, aliran sesat ini. Tapi ngelihat tetangganya ndak kudungan ya. Kadang pakaiannya pendek, nggak pernah dia katakan aliran sesat ya. Nggak pernah. Coba lihat. Lucu tak zamannya? Makanya Nabi sudah katakan zaman ini zaman lucu para hadirin ya. Zaman lucu. Nah, makanya kan sering kami sampaikan ya. Sering kami sampaikan. Kalau panjenengan tidak mau menggunakan pakaian yang memang sebagian itu diajarkan oleh Nabi atau syariat, tapi panjenengan sudah merasa pakaian panjenengan tidak melanggar syariat, maka jangan mengomentari yang lain gitu. Kecuali kalau panjenengan para hadirin melihat ada orang itu, ada putri panjenengan, istri panjenengan gak kudungan, nah ini sudah melanggar syariat, itu panjenengan tegur itu. Nah, sekarang kan repot zamannya, yang kudungan berkomentar terkait yang cadaran, kemudian napa niku yang cadaran komentar terkait yang kudungan, sing cadaran merasa lebih baik. Nggak boleh seperti itu. Nah, kalau kita belajar fikih para hadirin, panjenengan buka, nggak usah kitab sing tebel-tebel, kitab-kitab ringkasan fikih mazhab Syafi'i saja. Auratnya perempuan itu para hadirin ada dua pendapat. Auratnya perempuan di hadapan ajnabi, laki-laki yang bukan mahram, itu ada dua. Yang pertama, sekujur tubuh. Nah, coba jenengan buka, kalau panjenengan nggak percaya, buka misal sebagai contoh kitab At-Taqriratus Sadidah, di situ sudah jelaskan itu. Auratnya perempuan itu di hadapan laki-laki yang ajnabi, para hadirin, adalah sekujur tubuhnya, tanpa terkecuali. Berarti derek pendapat pertama ini, wah semuanya harus tutup, gitu kan? Semuanya harus tutup. Pendapat yang kedua adalah sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini yang dipakai oleh kaum muslimah yang ada di Indonesia. Yang dipakai boleh, bahkan Al-Imam Al-Bajuri di dalam hasiyahnya beliau mengatakan wala ba'sa bitaklidisani, kata beliau. Boleh kita mengikuti pendapat yang kedua, boleh, seperti ibu-ibu ini yang hadir di pengajian pakai kerudung tanpa menutupi wajahnya, boleh. Dengan syarat aman daripada fitnah. Kemudian para hadirin, beliau juga mengatakan wala siyama fi hadis zaman, kata Imam Bajuri itu. Apalagi di zaman ini yang banyak perempuan-perempuan itu beraktivitas di luar rumah. Nah, dan ini satu hal yang indah di dalam syariat itu. Jadi mau yang pakai cadar silahkan, yang nggak mau pakai cadar juga nggak masalah, dua-duanya bener. Sing nggak bener niku sing ilo-iloan itu. Nggak bener gitu. Nah, ini para hadirin yang perlu kita hindari. Nabi nggak senang kalau lihat umatnya niku ngikuti kebiasaannya orang Yahudi. Makanya ada puasa Tasu'a. Ketika Nabi mengetahui ternyata orang Yahudi ngenderek poso di hari Asyura, Nabi katakan kepada sahabatnya, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi. Dalam riwayat lain, la in istu ila qabilin la asumanna tasi. Kalau tahun depan aku masih hidup, maka aku akan berpuasa di tanggal 9, yaitu Tasu'a, besok nih. Tapi dalam sejarah dikatakan belum sampai Nabi Muhammad ketemu dengan 9 Muharram, Nabi Muhammad sudah wafat. Jadi sunnahnya Tasu'a itu adalah sunnah qauliyahnya Nabi. Walaupun Nabi belum pernah menjalankan Tasu'a, tapi Nabi Muhammad sudah pernah mengucapkan dan mengikrarkan bahwasanya puasa Tasu'a itu hukumnya adalah sunnah. Nah, untuk menyempurnakan daripada puasa Asyura. Kemudian contoh lagi yang lain para hadirin, yang juga semuanya mungkin sudah tahu, kalau kaulah panjenengan akikoh, kalau anak laki akikohnya berapa kambing? 2. Kalau anak perempuan 1. Ada orang yang nggak paham, nggak mau belajar, dia enaknya sendiri berkomentar, oh Islam itu lebih mengunggulkan laki-laki ketimbang perempuan. Buktinya apa? Itu akikoh, laki-laki 2, perempuan 1. Nah, padahal bukan itu alasannya. Alasannya sama seperti puasa Tasu'a tadi itu.
Karena orang Yahudi itu Bapak Ibu, kalau punya anak laki nyembelih kambing satu. Orang Yahudi itu kalau punya anak laki nyembelih kambing satu. Nah, supaya nggak sama orang Islam dengan orang Yahudi, Nabi suruh nyembelih kambing dua. Kalau punya anak perempuan orang Yahudi itu nggak nyembelih apa-apa. Nah, justru mereka orang-orang Yahudi itu yang tidak adil. Mereka yang lebih mengunggulkan laki-laki ketimbang perempuan. Tapi ya kadang namanya fitnah akhir zaman, seakan-akan yang syariat yang tidak adil itu adalah Islam. Padahal Islam itu adil. Islam itu adil. Ada yang berdalil Islam itu nggak adil. Buktinya di dalam bab warisan, kalau laki-laki itu dapatnya 2 kali lipat daripada perempuan. Nah, coba dihitung aja para hadirin, dihitung. Nah, sudah pernah kita jelaskan itu ya. Kalau misal ada perempuan para hadirin tinggal di desa Tenggur, kemudian dapat laki-laki dari misalnya dari Ngunut misalnya, itu yang mengeluarkan biaya paling banyak untuk lamaran dan mahar itu yang perempuan apa yang laki-laki kira-kira? Yang laki. Anggap gini, ada kakak beradik, yang kakak laki, yang adik perempuan, ditinggal wafat oleh ayahnya sehingga punya warisan, punya warisan. Anggap yang laki dapat 50 juta, yang adik dapat 25 juta misalnya. Yang adik dapat 25 juta dan kedua-duanya sama-sama mau nikah. Sama-sama mau nikah. Yang kakak yang laki, karena dia melamar perempuan di desa Tenggur, kemudian ditanya lamarannya pinten. Akhirnya orang tuanya si perempuan jawab lamarannya 25 juta. Berarti tadi warisannya kan 50 juta. Gini kan? 50 juta dikurangi 25. Sisa berapa duitnya si laki-laki tadi? 25. Kemudian belum lagi maharnya. Mahar ini kadang kalau orang mata duitan kan memanfaatkan keadaan ya, nembe bagi-bagi warisan ya sekalian ya. Kalau menurut syariat Islam, perempuan yang terbaik itu yang maharnya paling sedikit, sing maharnya paling titik, itu yang paling terbaik para hadirin. Nah kemudian si perempuan itu menentukan mahar, minta kepada laki-laki tadi yang duit warisannya sisa 25 juta. Mas, saya minta maharnya nanti kalau nikah 25 juta. Piro duitnya sing lanang? Telas, gitu kan? Nah, sekarang coba yang perempuan, berarti. Yang perempuan kan juga mau menikah. Dapat laki-laki dari desa Tenggur, ditanya sama si laki-laki. Nanti kamu mau lamarannya berapa juta? 25 juta. Tadi kan sudah dapat warisan 25 juta. Ditambah duit lamaran 25 juta, piro duitnya? 50 juta. Yang laki tanya lagi, nanti kalau nikah maharnya berapa? Itu. Gesami mawon pun 25 juta. Akhirnya yang perempuan megang duit berapa? 75. Nah, nanti kalau sudah nikah, para hadirin, kalau sudah nikah, yang wajib menafkahi suami apa istri? Tidak ada ceritanya. Istri wajib menafkahi suaminya, nggak ada itu. Suami yang wajib menafkahi istri. Nah, makanya bisa dikatakan duitnya suami itu ya duitnya istri. Sebagian uangnya suami itu ya adalah uangnya istri karena ada hak menafkahi di situ. Tapi kalau duitnya istri ada sebagian duit istri duitnya suami, buat enten, gitu kan? Adil Islam itu, cuman kadang kita itu nggak mau mempelajari. Nah, termasuk tadi orang hadirin, orang Yahudi kalau punya anak perempuan dia nggak nyembelih apa-apa. Nah, supaya berbeda dengan orang Yahudi, Nabi nyuruh kita kalau punya anak perempuan nyembelih satu kambing. Lu kenapa kok nggak disamakan? Ben boten ngerepoti, ini kan? Ben boten ngerepoti karena ada orang itu, orang hadirin ketika dapat kabar istrinya hamil langsung tanya, lanang apa wedok? Lanang Pak. Waduh, kambing loro.
Malih mumet piyambake gitu. Ini ketok lek mboten ngaji niku. Ketok lek mboten tahu ngaji. Kalau dia ngaji, akikah itu kan sunnah gitu loh. Akikah itu kan sunnah dan sunnahnya panjang. Sunnah bagi orang tua mengakikahi anaknya itu para hadirin kalau punya kemampuan afdolnya di hari ke-7. Hari ke-7 kelahiran sekaligus tasmiyah, pemberian nama. Lek basa mudahnya niku meresmikan namanya gitu, di hari ke-7. Kalau nggak punya kemampuan bisa di hari yang lain. Cari yang ganjil misal 21. Mboten saged, sing penting lek saged sebelum balik. Sebelum balik itu sunnahnya. Lah balik itu kan panjang waktunya itu. Balik itu kan panjang. Paling cepat 9 tahun. 9 tahun lebih ya, paling cepat. Paling lama 15 tahun Hijriah ya. Paling lama. Nah itu kan bisa kalau emang niat untuk mengakikahi masa 5 tahun aja lah. Misal panjenengan punya rezeki beli kambing yang masih kecil kemudian panjenengan rawat 5 tahun, mosok ndak gede-gede kambing ini ya, 2 tahun wis gede, 5 tahun ya wis tuwek kambingnya gitu kan. Nah, jadi para hadirin Islam itu indah sebenarnya, cuman yang membuat repot tuh karena kita nggak paham gitu. Karena kita nggak paham, sehingga para hadirin yang pertama yang benar-benar dianjurkan sama Nabi nggih poso. Yang kedua seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Zainal Fanani, menggembirakan keluarga. Menggembirakan keluarga. Sampun dijelaskan tadi sama Ustaz Zainal Fanani, yang intinya lek mboten gadah harta nggih menggembirakan semampunya. Semisal yang bapak-bapak kepingin gembirakan istrinya di hari Asyura tapi urung gajian misalnya, atau memang sudah mentok mboten enten arto belas apa jenengan yang biasanya cuek di rumah sama istri masuk keluar rumah ini istri nggak dianggap jadi keberadaan istri di rumah itu seperti ada dan tiada gitu ya ora salam ya ora nyopo ora ngomong nanti Asyura berubah coba yang lebih sayang kepada istrinya, yang istri pun juga seperti itu nggak bisa menggembirakan suaminya dengan memberikan hadiah berupa barang, maka panjenengan saged menggembirakan dengan akhlak yang baik. Sing biasane tiap hari ngomel nggih Asyura prei gitu kan, libur Asyura wis pokoke lek ngomong sing kalem-kalem lek Asyura niku nggih. Nah, untung-untung nanti dapat hidayah dari Allah setelah hari Asyura ternyata tidak pernah ngomel belas sampai akhir hayat. Nah, ini kok enek sing ngamin berarti enek sing tenanan. Jadi para hadirin intinya gembirakan keluarga. Ini jaminan langsung Nabi lah sing jamin ini. Sing jamin Nabi. Oleh keluarga kita bisa kita gembirakan di hari Asyura, kita akan dilancarkan rezeki selama 1 tahun. Nah, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga besok dan hari Asyura kita dimudahkan untuk berpuasa, dan juga di hari Asyura semoga Allah berikan rezeki yang banyak kepada kita sehingga kita bisa menggembirakan keluarga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini belum ngaji kitabnya, waktunya sudah 9:30 orang hadirin ya. Pun ini bahas Muharram tok nih. Nah, saya rasa sudah cukup para hadirin, intinya monggo sareng-sareng kita sambut hari Asyura dengan hati yang bahagia, dengan berbanyak amal ya. Banyak amalan sunnah, pokoknya amalan sunnah napa mawon sing kirane ringan panjenengan amalkan ya. Termasuk ihya lailatihi, menghidupkan malam Asyura. Nah, benjing dalu malam Ahad itu malam Asyura dihidupkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Kanzun Najwa wa Surur dikatakan wala siyama bi qiraatil Quran, terutama baca Al-Quran. Besok malam baca Al-Quran. Lek baca Al-Quran kok kirane mboten saged para hadirin mau zikir. Zikir napa? Zikirnya banyak versi. Ada yang menganjurkan untuk membaca kulhu sebanyak 1000 kali.
Iku nggih abot, ngoten. 1000 kali ya, abot awake dhewe senenge paling sekali, paling mentok 3 kali ngoten nggih. Ya, tapi kepingine hadiahnya gede. Ini padha nek wong kepingin kerja, kepingin punya untung banyak, tapi nggak kepingin punya keluar modal besar. Nah, ini para hadirin, kalau nggak bisa kulhu 1000 kali, maka panjenengan baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Sebanyak 70 kali, ini tidak lama para hadirin ya. Nggak lama, jenengan duduk setelah sholat maghrib sebentar, atau mungkin setelah sholat isya sebentar, 10 menit, 15 menit, nggak sampai lah sudah selesai membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur diriwayatkan dari Al-Imam Ad-Dairabi yang menukil daripada Al-Imam Al-Ajhuri, beliau mengatakan, man qala lailata Asyura, siapa orang yang membaca di malam Asyura hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali, maka Allah akan jauhkan dia dari segala macam bahaya dan musibah selama setahun. Nah, jadi para hadirin yang kepingin dihindarkan dari musibah, monggo diwaos. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali malam Asyura. Kok mboten saged malam Asyura? Yang penting di hari Asyuranya. Ya, diutamakan di malam Asyura. Jadi musibah akan dijauhkan dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini macam-macam, Bapak Ibu. Ini mboten? Musibah macam-macam. Jenengan gadah dompet mboten enten isine musibah mboten niku. Musibah niku. Musibah sing marai mumet diobati mboten saged kecuali ana isine. Ngene mboten? Mumet diombeni bodrek ndak mempan niku. Ndak mempan. Karena apa? Mempannya lek pun wonten abang-abang berjejer ngoten nggih. Itu musibah. Panjenengan baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, insyaallah Allah akan jauhkan kita dari segala macam musibah. Bahkan dikatakan juga dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, siapa orang yang membaca hasbunallah tadi sebanyak 70 kali para hadirin di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya. Allah akan panjangkan umurnya. Dan bahkan di kitab itu dikatakan, kalau ada ternyata di antara manusia yang Allah takdirkan wafat di tahun 1447, yaitu tahun itu para hadirin, tahun ini berarti dia nggak akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk baca hasbunallah wa ni'mal wakil di hari Asyura. Makanya diniati tenanan nih. Ya Allah, kalaupun niat sakniki ya Allah, sampai lali ya Rabb itu nggih. Sampai lali wah cocok gitu kan. Lek lali ya sing akeh-akeh istighfar ngoten nggih. Ya, supaya dosa diampuni, kan nggak tahu namanya umur yang mboten harus pasti ngoten nggih mboten. Cuman jangan sampai lupa, intinya ngoten. Maksudnya ulama itu jangan sampai lupa baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, semoga Allah mudahkan kita untuk membacanya nanti di malam Asyura dan di hari Asyura insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit para hadirin kita menyampaikan program yang pertama, insya Allah besok waktunya rutinan di Masjid Miftahul Huda Pulirejo Ngantru. Nah ini pas malam Asyura, lek wonten wekdal longgar monggo saged sareng-sareng kita mengisi malam Asyura dengan bermajlis bersama. Kemudian para hadirin, hari Ahad kita juga mengadakan zikir bersama dan munajat bersama di hari Asyura, tepatnya di hari Ahad sore. Ya, hari Ahad sore di aula Pondok Pesantren Al-Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung. Nah, monggo ingkang gadah wekdal longgar saged sareng-sareng kita bermunajat bersama, karena hari Asyura itu hari yang mustajab para hadirin, yang insya Allah jika kita memintanya kepada Allah sareng-sareng, sebagaimana dikatakan tidaklah berkumpul umatnya Nabi Muhammad sebanyak 40 orang atau lebih kecuali di dalamnya ada salah satunya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan harapan yang dicintai oleh Allah tadi itu mengamini doa-doa kita sehingga doa kita semakin diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hari Ahad sore monggo sareng-sareng kita munajat bareng, zikir bareng, datang Pondok Al-Bahjah Sembon Karangrejo, dimulai jam 3:30. Kemudian sampai maghrib para hadirin nanti ditutup dengan buka bersama. Tapi engkang uzur kok mboten saged poso teng dinten Asyura, panjenengan hadir mboten menapa. Jadi acaranya bukan hanya khusus untuk bukber. Jadi makanan yang disiapkan oleh pejuang-pejuang bukan hanya untuk yang berpuasa saja, yang enggak puasa pun juga boleh makan. Nanti akan mendapatkan ta'amul barokah juga sama. Nah, cuman memang disediakan khawatir jika banyak yang berpuasa para hadirin. Nah, kemudian malam harinya habis Isya sambung acara di Mabes Asyifa, waktunya rutinan akbar. Nah, waktunya rutinan akbar, kita baca tahlil dan kita hatamkan Al-Quran yang kita hadiahkan pahalanya untuk para luhur-luhur kaula panjenengan sedaya. Nah, monggo sareng-sareng pompong ini bulan yang istimewa sehingga kita menghadiahkan pahala untuk orang tua di bulan ini tidak sama pahalanya seperti di bulan-bulan yang lain. Lebih besar kita menghadiahkan pahala di bulan ini. Jadi kita akan menghadiahkan khatmul Quran, pahala khatmul Quran dan juga pahala zikir tahlil untuk para luhur-luhur kaula panjenengan sedaya. Jadi besok sore di Aula Al-Bahjah sampai maghrib, kemudian isya'nya di Mabes Asyifa Jeli Karangrejo. Nah, semoga Allah berikan kemudahan kita untuk bisa menghadirinya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin, tanggal 8 Safar atau yang bertepatan dengan tanggal 2 Agustus itu adalah hari peringatan haul guru kita Abuya Laib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri Pondok Pesantren Darul Lughah Dakwah Bangil Pasuruan. Sehingga kami dari Majelis Asyifa, kami dan kawan-kawan mengadakan rombongan, para hadirin, rombongan ziarah wali sekaligus menghadiri acara haul. Monggo ini ki acaranya khusus bapak-bapak. Jadi acara haulnya khusus bapak-bapak sehingga ziarahnya pun mau nggak mau yang ikut hanya bapak-bapak, yang laki-laki saja. Monggo ingkang badhe nderek niki sampun penuh satu bis, sudah dibuka kembali bis yang kedua di hari Jumat para hadirin, tanggal 1 Agustus berangkatnya jam 8 malam. Berangkatnya 1 Agustus hari Jumat jam 8 malam, acara haulnya Sabtu pagi. Acara haulnya Sabtu pagi. Jadi perjalanan dari malam itu sudah berziarah. Dimulai dari Syekh Ihsan Jampes, kemudian nanti mampir ke Syekhana Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama Ketebu Ireng, kemudian Said Sulaiman Mojo Agung ya. Kemudian nanti ke Al-Habib Ja'far bin Syekhana Segaf dan juga Syekhana Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Itu atau yang dikenal dengan sebutan Mbah Yai Hamid. Mbah Yai Hamid Pasuruan ini para hadirin gadah guru namanya Habib Ja'far bin Syekhana Segaf. Makamnya satu tempat. Niku murid kalih guru makamnya satu tempat. Jadi makamnya Mbah Yai Hamid kalih gurune pun beliau Habib Ja'far bin Syekhana Segaf ada di barat Masjid Jami' Kota Pasuruan, alun-alun Pasuruan. Nanti juga akan mampir berziarah ke sana, kemudian terakhir ke Pondok Darul Lughah Dakwah sekaligus ziarah ke Abuya Hasan dan Hubabah Khadijah dan Habib Qasim Baharun dan mengikuti acara haul. Monggo bagi bapak-bapak yang ingin daftar bisa menghubungi Mas Nizam, bisa menghubungi Mas Akbar atau Mas Samsudin ya. Atau panjenengan saged tingali datang grup Jamaah Asyifa. Insyaallah sudah diupdate terus tiap hari terkait dengan perkembangan jumlah para jamaah yang derek acara haul niko. Monggo sareng-sareng para hadirin dengan biaya 150.000 ya. 150.000 sudah kendaraannya, bisnya, kemudian juga mendapatkan konsumsi makan ya. Ta'amul barakah, dapat makan 2 kali kalau nggak salah ya. Monggo sarang-sarang para hadirin kita hormat haul Abuya Hasan Baharun di Pondok Darul Lughah Dakwah Bangil Pasuruan. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan daripada para wali yang diziarahi dan juga mendapatkan keberkahan dari haul Abuya Hasan Baharun insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Para hadirin majlis di malam hari ini kita niat semoga dengan berkahnya Fatihah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semuanya dalam ketaatan serta sehat wal afiah. Yang sakit Allah sembuhkan,
yang sempit rezekinya Allah lapangkan, yang punya hutang Allah lunasi semua hutang-hutangnya, yang mendapati musibah di hari ini Allah Subhanahu wa taala segera datangkan solusinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kaula panjenengan sedaya di dunia hingga nanti di akhirat, dan Allah takdirkan kita semuanya bisa berziarah Makkah dan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah, dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan semua orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah akhiri hayat kita setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi wa ali nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.